Janganlah kalian mengejar bayangan, tapi kejarlah cahaya. Ketika kalian mengejar cahaya, maka bayangan akan mengikuti kalian. Tapi ketika kalian mengejar bayang-bayang, maka bayang-bayang itu akan lari meninggalkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Doa Mujarab. Bisa menemui Anda semuanya adalah suatu nikmat yang luar biasa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah yang terang benderang, zaman teknologi, dunia maya, internet, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti video-video kita yang sebelumnya, saya tak akan pernah bosan untuk memotivasi sahabat dan terutama saya pribadi untuk menjadi muslim yang kuat, muslim yang taat, muslim yang kaya raya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang kaya raya. Memang betul ada yang mengisahkan bahwa beliau adalah orang yang miskin. Namun mana mungkin Rasulullah bisa menjalankan dakwah jika beliau bukanlah orang yang kaya. Rasulullah adalah orang yang sederhana, lebih tepatnya. Seluruh harta kekayaan Rasulullah dihabiskan di jalan dakwah. Jadi pada hakikatnya Rasulullah adalah orang yang kaya raya. Namun orang yang kaya raya yang tidak pelit pada hartanya, yang tidak disimpan sendiri untuk dimakan atau dibuat belanja saja. Namun harta baginda Nabi besar Muhammad SAW digunakan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips kaya raya yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, orang yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, karena harta kekayaannya melimpah ruah. Jadi hisabnya, perhitungan harta benda yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf akan sangat lama, sehingga beliau akan masuk surga terakhir. Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf memutar otak, mencari solusi, berpikir bagaimana caranya untuk masuk surga lebih awal bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Suatu ketika saat pulang dari perang, kurma yang dimiliki oleh para sahabat rusak semua, hancur, busuk, dan tidak bisa dimakan. Menemukan momentum yang sangat tepat ini, Abdurrahman bin Auf sangat bersyukur. Akhirnya harta benda yang dimiliki Abdurrahman bin Auf dijual semua. Lalu mulailah satu persatu kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang wajar, dengan harga kurma yang bagus. Para sahabat senang, semuanya senang, istri-istri sahabat juga senang karena mereka mendapatkan uang yang sebagaimana mestinya. Sedangkan Abdurrahman bin Auf lebih senang lagi. Harta bendanya habis untuk membeli kurma para sahabat yang sudah rusak tersebut. Yes, kata Abdurrahman bin Auf di dalam hatinya mungkin kala itu, akhirnya saya akan menjadi orang yang miskin dan akan masuk surga lebih awal bersama para sahabat-sahabat yang lain. Namun Allah berkata lain. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman mengabarkan sebuah berita bahwa di Yaman sedang mengalami wabah penyakit. Kalau sekarang mungkin seperti wabah virus corona ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan-serangan virus yang konon sangat mematikan ini. Lanjut pada kisah Abdurrahman bin Auf. Lalu sesudah itu utusan dari Yaman tersebut mengabarkan bahwa dia diutus oleh Raja Yaman untuk membeli atau untuk mencari kurma yang busuk. Nah kebetulan waktu itu yang memiliki kurma busuk hanya Abdurrahman bin Auf. Karena milik sahabat semuanya sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Akhir kata, singkat cerita, dibelilah kurma
milik Abdurrahman bin Auf tersebut. Namun kagetnya, luar biasanya lagi, Abdurrahman bin Auf tidak percaya ini. Utusan dari Yaman itu membeli kurma busuk itu bukan dengan harga murah, melainkan dengan harga 10 kali lipat dari harga normal, dari harga kurma yang bagus. Abdurrahman bin Auf ngelus dada waktu itu. Bukannya menjadi miskin, malah menjadi tambah kaya raya lagi, 10 kali lipat hartanya. Bertambah menjadi seorang miliarder kalau bahasa sekarang mungkin ya, atau milioner, atau bahasa-bahasa orang terkaya. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf gagal menjadi orang miskin. Inti dari kisah sahabat Nabi ini apa? Janganlah kalian mengejar bayangan, tapi kejarlah cahaya. Ketika kalian mengejar cahaya, maka bayangan akan mengikuti kalian. Tapi ketika kalian mengejar bayang-bayang, maka bayang-bayang itu akan lari meninggalkan kalian, dan kalian akan semakin jauh meninggalkan cahaya. Inilah sebuah garis bawah yang perlu kita ambil hikmah dari kisah ini, yakni yang harus ditekankan dalam hati kita adalah beribadah kepada Allah, mengejar ridha Allah, bukan mengejar harta benda. Namun tetap diakui kita hidup di dunia, tetaplah berjuang semangat untuk menafkahi anak dan istri. Tetap bekerja sebagaimana mestinya, tetap semangat seolah-olah kalian akan hidup selamanya, sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tetaplah semangat untuk bekerja, namun jangan lupa tujuan kalian bekerja adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini membawa hikmah untuk kita semua dan untuk saya terutamanya. Semoga menjadi pengingat, semoga menjadi peringatan untuk saya, sekeluarga, untuk kalian semuanya, agar kita tetap istiqomah di jalan yang benar, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.